keputusan yang mendominasi pertemuan pada saat itu adalah Jepang harus berperang demi bertahan gitu. Jadi udah mah penghasilan petaninya kecil, lahan juga jadi rebutan. Bayangin tuh, kurang susah apa hidupnya. Harapan Jepang pada saat itu terletak pada serangan-serangan kejutan atau surprise attack gitulah istilahnya. Dan salah satu yang mesti mereka kuasai atau mesti mereka kalahkan saat itu adalah Pearl Harbor dan pulau-pulau lepas lantai yang ada di Asia Tenggara. Nah, kuncinya adalah dengan melancarkan serangan-serangan tersebut dengan kecepatan luar biasa agar Jepang bisa mengkonsolidasikan posisinya atau mematenkan kekaisaran di tempat-tempat yang mereka serang gitu. Selamat datang di seri The Rising Sun. Di sini kita akan bahas secara detail tentang peran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Mulai dari kenapa mereka memutuskan untuk menabuh genderang perang, hingga ke detail saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Ini akan jadi seri yang panjang. Jadi kamu disarankan untuk santai, relax, dan mungkin siapin makanan untuk kamu makan pada saat menonton ya. Dan seri The Rising Sun, itu yang akan kita bahas sekarang. Pada tanggal 6 September 1941, sebuah pertemuan besar diadakan di dalam Istana Kekaisaran Tokyo. Sang Kaisar Hirohito duduk di depan sebuah tirai emas yang sudah digunakan secara turun-temurun dalam tahta kekaisaran yang sudah tersambung sejak 2600 tahun silam. Ia menggunakan baju militer senada dengan sebagian orang yang duduk di hadapannya. Mereka semua tampak tegang ya dengan tangan meremas lutut mereka. Selama 2 jam, satu persatu dari mereka mulai berdiri dan mengungkapkan apa saja situasi genting yang terjadi di negara mereka saat itu. Menteri Luar Negeri kemudian berdiri dan memulai pertemuan dengan mengatakan bahwa Belanda, Inggris, dan Amerika tengah bersatu untuk melawan Jepang. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam penjualan bahan bakar minyak dan berbagai macam bahan mentah lainnya jelas mencekik Jepang gitu pada saat itu. Padahal saat itu Jepang sendiri membutuhkan banyak sekali suplai bahan bakar minyak ya. Angkatan lautnya saja itu sudah memakan sekitar 400 ton bahan bakar minyak hanya dalam waktu 1 jam saja. Kemudian setelah semuanya itu selesai mengungkapkan apa saja yang terjadi di negara mereka ya, pastinya mereka sudah berdiskusi, pastinya mereka sudah saling mendebat lah gitu dengan keputusan-keputusan yang harusnya mereka ambil pada saat itu. Tapi pada akhirnya keputusan yang mendominasi pertemuan pada saat itu adalah Jepang harus berperang demi bertahan gitu. Pada saat itu juga ada satu orang yang bernama Yoshimi Chihara. Dia berkata bahwa mulai sekarang Jepang bersiap untuk berperang gitu. Pada saat itu sang kaisar berdiri dan mengungkapkan bahwa dia kecewa atas kabinetnya yang ternyata lebih memilih perang daripada jalan damai gitu. Disebutkan juga bahwa sang kaisar pada saat itu membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh kakeknya ya, yaitu Kaisar Meiji. Intinya dari puisi itu adalah tentang kenapa semua orang bertikai, kenapa semua orang berselisih padahal kita sama-sama manusia gitu. Ya meski demikian keputusan kabinet sudah bulat ya pada saat itu, dan pun pada saat itu udah ada pertemuan di kabinet dan ada orang-orang yang saling berdebat lah gitu istilahnya gitu kan untuk mengungkapkan ini dan sebagainya. Pada kenyataannya sebetulnya mereka sudah siap untuk berperang. Di sini kan pertemuannya pada tanggal 6 tuh. Jadi pada tanggal 3 September sebetulnya saat itu militer kekaisaran sudah mengambil keputusan bulat kalau misalnya mereka akan berperang dengan syarat apabila pada akhir minggu pertama bulan November tahun itu ya diplomat Jepang di Amerika tidak bisa meyakinkan Presiden Roosevelt untuk mengangkat embargonya terhadap Jepang, maka Jepang akan menyerang wilayah kekuasaan Belanda, Inggris, dan Amerika di wilayah Pasifik. Ya kurang lebih di Asia Tenggara lah ya, Asia Tenggara sama Cina bagian timur pada saat itu. Di sini mau balik lagi ya sedikit. Kaisar Hirohito ini adalah sosok yang kontroversial karena dia itu disebutkan adalah orang yang humanis. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa dia itu sebetulnya punya peranan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang diambil oleh militer pada saat itu gitu loh. Jadi intinya yang ada di publik itu sekarang ada 2 wajah. Satu adalah Hirohito yang pecinta damai ya, bahwa dia itu kecewa dengan kabinet-kabinetnya yang malah memilih jalan perang daripada jalan damai. Terus wajah yang satunya lagi adalah justru di balik semua keputusan-keputusan yang kejam itu ada sosok Hirohito. Bahkan ada juga satu sumber yang menyebutkan bahwa Kaisar Hirohito mengungkapkan kekecewaannya pada saat di kabinet itu adalah cuman acting doang. Tapi balik lagi yang benar yang mana kita mungkin nggak akan pernah tahu ya gitu. Dan mungkin untuk tentang Kaisar Hirohitonya sendiri bisa kita bahas di video yang lain. Keputusan untuk berperang ini jelas bukan datang dari orang-orang bodoh ya, bukan dari orang-orang yang baru kemarin menjamah yang namanya
perpolitikan dan bukan orang-orang yang nggak tahu tentang kondisi dunia pada saat itu. Dan mereka juga tahu kalau misalnya apa yang akan mereka lakukan itu adalah sebuah gambling, adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar gitu loh. Mereka tahu bahwa Amerika itu punya kapasitas untuk memproduksi apa yang bisa mereka produksi 10 kali lebih banyak, 10 kali lebih cepat gitu loh. Kemudian ada namanya Laksamana Isoroku Yamamoto. Dia adalah seorang laksamana yang terkenal lah. Jadi memang jago gitu di bidangnya gitu kan, memang sangat ahli di bidangnya. Dia mengatakan secara belak-belakan ya tentang pertaruhan besar itu. Dia bilang bahwa aku bisa memenangkan perang 6 sampai 12 bulan dengan kemenangan yang berturut-turut gitu. Jadi dia pede kalau misalnya dia bisa menang dari perang ke perang gitu. Pokoknya dia pasti menang gitu. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa setelah yang 6 bulan dan 12 bulan itu aku nggak yakin, katanya gitu kurang lebih. Jadi memang pada saat itu Jepang tuh tahu banget tentang posisinya mereka gitu loh. Makanya mereka itu saat itu desperate gitu loh, ingin mencari jalan gimana nih untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu kan. Harapan Jepang pada saat itu terletak pada serangan-serangan kejutan atau surprise attack gitu lah istilahnya. Dan salah satu yang mesti mereka kuasai atau mesti mereka kalahkan saat itu adalah Pearl Harbor dan pulau-pulau lepas lantai yang ada di Asia Tenggara. Nah, kuncinya adalah dengan melancarkan serangan-serangan tersebut dengan kecepatan luar biasa agar Jepang bisa mengkonsolidasikan posisinya atau mematenkan kekaisaran di tempat-tempat yang mereka serang gitu sebelum Amerika bisa menyerang. Nah, selanjutnya harapan mereka adalah perang atrisi atau perang untuk membuat lawan kelelahan, untuk melanjutkan perang yang dilaksanakan di Kepulauan Kurile, Wake, Bismarck, dan Papua Nugini dan sebagai basisnya. Berharap menang dari Amerika dengan perang atrisi. Nah, biar nanti itu Amerika tuh nyerah atau misalnya udah malas lah gitu istilahnya untuk ngeladenin Jepang, akhirnya menyerah dan ngebiarin Asia di tangan Jepang gitu. Yang pastinya nggak semua setuju ya dengan rencana gila ini gitu. Ada manusia mencoba melawan kaiju gitu tanpa Jaeger gitu. Itu kan udah sebuah ide yang sangat gila ya gitu. Dan pemimpin-pemimpin non perang gitu ya atau pemimpin yang bijak yang lainnya itu yang selain mereka yang memutuskan untuk perang juga pasti udah menyuarakan pendapat mereka gitu kan tentang ini gimana nih gitu caranya biar kita tuh nggak usah perang gitu sama Amerika gitu kan, kita tuh bisa nyelesain masalah kita sendiri gitu. Sayangnya permasalahannya itu nggak sesimpel itu dan memang akar permasalahannya itu bikin pemimpin-pemimpin yang bijak itu ya sulit untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan mereka gitu loh. Disebut Kurai Tanima. Nah, Kurai Tanima ini kalau misalnya diartikan secara kasar ya, itu artinya gang sempit yang gelap. Nah, karena memang pada saat itu kondisi Jepang itu seperti gang sempit yang gelap gitu loh. Udah sempit, gelap, bau gitu kan. Habis itu nggak bisa kemana-mana gitu kan. Hanya satu arah bisa kayak gitu. Jadinya benar-benar sebuah masa di mana Jepang itu merasa terhimpit gitu loh. Pada saat itu kerusuhan terjadi di mana-mana. Ada kesulitan ekonomi yang nyaris melumpuhkan Jepang, rencana-rencana kudeta, dan pembunuhan tokoh-tokoh masyarakat terjadi. Tapi di saat yang bersamaan ketika semua kerusuhan itu terjadi di Jepang, militer Jepang itu justru malah minta budget yang tinggi banget sama pemerintahan Jepang dan itu kayak dikasih aja gitu loh. Dan itu kayak dikeluarin aja gitu si budgetnya gitu loh. Dan saat itu Jepang tuh nggak ubahnya seperti kercu terbalik ya. Jadi bayangin aja segitiga ke bawah gitu yang runcing ke bawah ketika permukaannya tampak halus dan tampak tenang dari luar gitu kan, padahal ya dalamnya bergejolak gitu loh. Di dalam masyarakatnya sendiri atau dalam tubuh negaranya sendiri itu bergejolak gitu. Tekanan dari kemiskinan tampak di mana-mana pada saat itu. Lebih dari setengah populasi Jepang terdiri dari tangan-tangan kasar para petani dan nelayan yang berpenghasilan kurang dari 1/5 penghasilan nasional Jepang. Sekitar 80 juta orang memadati pulau kecil di Jepang dan area pegunungan dengan hanya 1/6 areanya yang bisa dikultivasi alias disubur. Jadi yang bisa ditanam itu cuman 1/6 dari semua area yang bisa mereka tinggali gitu. 2.900 orang per 2,5 meter persegi adalah perhitungan jumlah tenaga kerja per 2,5 meter persegi lahan yang bisa digunakan untuk bertani. Jadi udah mah penghasilan petaninya kecil, lahan juga jadi rebutan. Bayangin tuh. Kurang susah apa hidupnya gitu kan. Nah, dari perhitungan tersebut jelas sekali bahwa Jepang adalah negara yang sangat padat ya. Jadi kebayang dong sekarang permasalahannya apa. Bahkan pada saat itu rata-rata perkembangan populasinya per tahun adalah nyaris 1 juta penduduk. Beda banget dengan sekarang ketika Jepang justru mengalami keruntuhan populasi karena masyarakat-masyarakatnya itu nggak mau bereproduksi gitu loh. Itu kan bertolak belakang banget ya gitu Jepang dulu dengan Jepang sekarang. Permasalahan kelebihan SDM dalam pertanian memaksa Jepang untuk mencari jalan hidup yang lain. Nah, pada saat itu industrialisasi baru masuk ke Jepang. Dan jelas industrialisasi itu jadi pilihan paling menggiurkan untuk menyebarkan semua SDM itu gitu kan. Selain bisa menyelesaikan
permasalahan SDM untuk pertanian yang berlebih ya, karena tadi petani dan nelayan kebanyakan gitu kan. Si industrialisasi ini juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka. Ya, tapi masalahnya meskipun memang permasalahan SDM dan ekonominya itu terselesaikan, sayangnya tarif yang dikenakan oleh negara lain setelah Perang Dunia I dipukul keras lagi oleh krisis Malaysia atau Great Depression ya, yaitu kemudian mencegah perdagangan barang yang menghidupkan industrialisasi Jepang. Jadi kalau misalnya sekarang barangnya nggak ada, ya gimana mau jalan itu si industrialisasinya gitu kan, barang-barang mentah apalagi. Maka dari itu diperlukan lagi alternatif baru untuk bisa menyelesaikan masalah populasi tersebut. Ya paling gampangnya sih nyari tanah lagi untuk diisi gitu kan. Ya, tak hanya kebutuhan tempat tinggal baru dan perdagangan yang genting ya, kebutuhan Jepang akan material-material mentah pun genting gitu loh. Industrialisasi tanpa bahan mentah mau gimana, mau ngapain gitu kan. Nah, di sini benang merahnya ya, kenapa akhirnya Jepang mau menyerang Cina dan Asia Tenggara gitu. Sumber daya alam mentah yang kaya di Asia itu ada di tangan barat, Burma dan Malaya, Borneo ya. Itu dikenal sama bauksit, karet, timah, dan tungsten yang dikuasai sama Inggris. Ada juga Indochina atau Vietnam dengan perkebunan karet yang sangat luas, itu dikuasai sama Perancis. Dan negeri kita nih, Indonesia, Hindia Timur lah pada saat itu, Hindia Belanda, itu dikuasai sama Belanda yang kaya banget sama apa yang mereka butuhin saat itu. Apa? Minyak, bahan bakar minyak itu kaya banget di kita dan mereka tuh butuh banget pada saat itu. Kebanyakan orang Jepangnya sendiri tahu bahwa negara mereka itu adalah negara paling maju di Asia, dan keyakinan ini benar-benar meresap ya sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah gitu. Nah sayangnya keyakinan ini juga yang membuat warga Jepang atau yang membuat kebanyakan orang Jepang itu berpikir bahwa mereka lah yang paling berhak atas semua sumber daya alam yang ada di Asia. Sebagian bahkan jatuh kepada pemikiran yang ekstrim lah gitu istilahnya gitu, karena itu dia mempercayai atau mereka mempercayai bahwa Jepang itu diutus, punya misi suci lah gitu, diutus oleh Tuhan untuk membimbing Asia menuju kemakmuran dan ekspansi ekonomi era baru gitu loh. Jadi intinya kita yang paling berhak untuk memimpin Asia, kita yang bisa memimpin Asia menuju kemajuan gitu ya, karena mereka memang terinspirasi oleh Eropa gitu yang pada saat itu tampak gemilang gitu dengan segala kemajuannya gitu kan. Nah boleh jadi niat yang dipropagandakan oleh Jepang ini tujuannya baik lah ya, tapi pada kenyataannya terlalu banyak korban yang jatuh karena pelaksanaan atau niat dari kekaisaran Jepang pada saat itu. Sebuah konsep yang bertajuk kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya yang dipropagandakan oleh para politisi Jepang pada saat itu. Nah seringkali para pemegang kekuasaan memutuskan sebuah perkara ya, membuat sebuah aturan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang tak lazim ya. Itu karena mereka itu kadang-kadang atau bahkan seringkali itu nggak get in touch with reality gitu loh. Salah sasaran karena justru bukannya malah membantu sasaran si aturan tersebut ya alias masyarakatnya, itu malah merugikan gitu loh. Yaitu sebabnya itu karena itu tadi tidak touching the reality atau bahkan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakatnya gitu loh. Apalagi Jepang pada saat itu adalah negara yang sangat clan based atau keturunan based gitu loh. Jadi jarang sekali ada orang yang bisa naik tahta atau naik kasta kalau bukan dari keturunan raja atau bangsawan atau para pejabat gitu loh. Kalau misalnya orang-orang biasa tuh kayak ya intinya bisa mimpi aja lah gitu kan. Dibutuhkan sosok-sosok yang bisa lebih mengerti rakyat, sosok-sosok yang tahu bagaimana perihnya hidup orang-orang yang ada di kalangan bawah atau istilah kita bong cilik lah ya. Nah maka di situ adalah tempatnya gitu loh, kemunculan sosok-sosok pemuda yang pada saat itu menjabat secara resmi dalam militer gitu loh, dalam militer Jepang pada saat itu ya, karena memang militer ini berbeda dengan sistem kastanya orang Jepang pada saat itu. Jadi militer ini memang mereka bisa naik pangkat kalau misalnya mereka itu punya kekuatan lah gitu, atau mereka itu berprestasi lah gitu kan. Pada saat itu pemuda-pemuda yang jadi pejabat di militer itu jadi harapan para wong cilik lah gitu, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling tahu gimana penderitaan masyarakat kecil lah. Mereka rata-rata datang dari keluarga petani yang miskin, jadi mereka pastinya lebih tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh kebanyakan rakyat Jepang gitu kan. Dukungan dari rakyat, kemudian idealisme yang masih membara di benak mereka itu jadi sebuah kombinasi yang seringkali membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat muda ini cenderung gegabah atau bahkan ekstrim gitu ya. Mereka merasa bahwa kemunduran dan kehancuran Jepang itu akar permasalahannya adalah para pejabat yang korup. Dan memang benar pada saat itu para pejabat itu memang banyak yang dirundung skandal gitu kan. Jadi
ketahuan banyak skandalnya lah gitu, entah itu uang, entah itu moral dan lain sebagainya lah gitu kan. Dan oleh sebab itu juga masyarakat Jepang pada saat itu banyak yang menganggap bahwa para pemuda itu, pemuda-pemuda yang ada di militer itu adalah mereka yang bisa menyelamatkan Jepang. Sekaligus mereka menganggap bahwa militer Jepang itu adalah institusi yang paling benar di Jepang pada saat itu. Jadi pokoknya mereka merasa bahwa militer adalah penyelamat kita gitu loh. Sama seperti kebanyakan rakyat Indonesia yang masih memandang satu zaman tertentu ya, satu rezim tertentu sebagai hebat gitu, masyarakat Jepang pun terlena atas prestasi militer yang dimenangkan oleh Jepang pada saat itu ya. Jadi mereka itu memenangkan melawan Rusia 1904 sampai 1905. Bayangkan, kekaisaran Rusia yang besar itu kalah oleh kekaisaran Jepang yang bisa dibilang masih kecil lah pada saat itu gitu kan. Jadi gimana nih? Ada pemerintah korup sama ada militer yang berprestasi. Lebih milih mana nih? Militer yang berprestasi atau pemerintahan atau pejabat-pejabat yang penuh skandal? Nah, satu hal yang paling tampak dari militer di Jepang pada saat itu adalah keserakahan. Maret 1931, sebuah rencana besar disusun untuk menjatuhkan pemerintahan Jepang. Massa akan dipersenjatai dengan 300 bom. 300 bom. Nah, menyerangnya dia itu langsung berteriak, Tenchu katanya gitu, Tenchu. Nah, Tenchu itu kalau misalnya diartikan ke bahasa Inggris, punishment of heaven gitu, atau hukuman dari surga, atau mungkin kalau kita lokalisasi azab langit kali ya, atau semacam itulah. Membungkuk dan mengatakan mohon maaf atas gangguannya gitu loh. Kayak what? Dia kayak membungkuk terus bilang mohon maaf atas gangguannya. Ini masalahnya ini bukan level gangguan lagi gitu loh. Itu kriminal, lu tuh udah bunuh orang gitu loh, tapi dia dengan santainya kemudian membungkuk dengan sopan ala orang Jepang, kemudian meminta maaf karena dia sudah mengganggu. Udah bukan ngeganggu lagi, ini tuh udah ngebunuh orang gitu kan.